nominalnya sendiri menurut saya jawabannya akan sangat relatif ya. Artinya ini akan sangat tergantung dari seberapa lama kita akan menjalani proses restriksi ini gitu. Dan juga seberapa lama kasus COVID-19 ini akan tetap bertahan di level yang tinggi gitu. Artinya kalau seandainya sampai dengan Agustus, saya kira dengan penambahan anggaran yang sudah dilakukan itu sudah relatif cukup ya untuk misalnya menjadi bahan bantalan gitu. Tetapi sekali lagi bahwa perlinsos ini kan hanya salah satu bagian bantuan. Artinya dia memang tidak bisa berjalan sendirian. Pemerintah juga harus bisa dan sudah ya saya kira mendorong bantuan untuk misalnya UMKM, kemudian juga kesehatan misalnya. Jadi memang harus berjalan beriringan. Karena dengan berjalan beriringan, saya kira harapan dari bantuan perlindungan sosial untuk bisa optimal dalam menjadi bantalan ya daya beli masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah itu bisa jadi lebih optimal. Dan kalau seandainya kita mengacu pada kebijakan perlinsos di tahun lalu, kita bisa melihat sebenarnya tren yang cukup menggembirakan dalam arti perlindungan sosial ini, bantuan perlindungan sosial ini berhasil jaga daya beli masyarakat untuk tidak terjerembab lebih dalam. Kita ketahui lah waktu di kuartal kedua pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi yang cukup dalam dan pemerintah di kuartal kedua kita lihat sangat berusaha keras ya melakukan beragam kebijakan, realokasi, refocusing anggaran gitu. Nah, di kuartal ketiga, ketika kebijakan pemerintah sudah mulai firm, termasuk di dalamnya kebijakan perlindungan sosial, kita secara bersama melihat ada proses pemulihan ekonomi yang terjadi gitu ya. Artinya ketika di kuartal kedua kita mengalami pertumbuhan kontraksi -5, di kuartal ketiga kita mengalami sedikit perbaikan di pertumbuhan ekonomi -3 gitu. Dan pemulihan ini kalau kita lihat salah satu indikatornya adalah sedikit membaiknya pos dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga ya. Meskipun memang relatif marginal tetapi ada progres di sana gitu. Tren yang sama juga kita lihat di kuartal keempat dan juga di kuartal setelahnya di tahun ini. Nah, kalau menurut saya itu juga tidak terlepas ya dari bantuan perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Karena kalau kita lihat kan bantuan perlindungan sosial ini juga sangat komprehensif ya. Artinya dia mencoba mengcapture beragam kelas. Kalau kita lihat desil dari pendapatan masyarakatnya juga mulai dari desil pertama yang sangat miskin sampai kelompok desil yang dikategorikan rentan dan hampir miskin. Jadi menurut saya cukup komprehensif gitu cakupan penerimanya. Dan karena cukup komprehensif dan juga relatif besar ya porsi perlindungan sosial dalam bantuan PEN ini, saya kira ini yang kemudian menjadi salah satu evaluasi positif gitu terhadap perlindungan sosial dalam hal mendorong proses pemulihan ekonomi di tahun lalu dan juga berlanjut di tahun ini.